Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5 tema 3 halaman 52, 53, 54, 55 dan halaman 56. Oke ya, sekarang kita akan mulai dari kunci jawaban halaman 52. Mari kita baca sama-sama. Di sini ada bacaan ya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani, wah aku sangat lelah, udara pagi ini juga sangat panas, aku haus sekali. Udin menjawab, benar sekali Lani, bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti menjawab, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin menjawab, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lani menjawab, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, itu tadi adalah percakapannya. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan. Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, untuk jawabannya yaitu diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan yaitu usus. Ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyebab diare yaitu infeksi virus, infeksi bakteri, intoleransi makanan, alergi makanan, dan penyakit usus. Nah, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke ya. Nah, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 53 dan halaman 54 di bagian ayo membaca. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Oke, ini ada faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak terserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum penyebab diare antara lain yaitu infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Selanjutnya infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya yaitu alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Selanjutnya bisa juga penyakit usus, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya gangguan usus fungsional, yaitu stres. Di antara teman-temanmu di kelas, pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Cobalah bertanya kepada teman-temanmu, gejala apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silakan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Gejala diare secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Jadi mengapa diare dapat berbahaya? Oh, itu tadi pertanyaan di atasnya ini jawabannya sampai sini ya. Sampai di kembung ini. Nah, sedangkan di bawahnya ini sudah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke ya.
Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Jawabannya yaitu diare sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penderita kekurangan cairan. Diare merupakan iritasi pada saluran usus besar yang disebabkan bakteri. Penanganan pertama yaitu pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi. Oke ya, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah. Buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, ini jawabannya kalian bisa buat di buku kecil kalian seperti ini. Buku kecil tentang diare. Ya, silahkan kalian bisa tulis seperti ini. Penyebab diare yaitu infeksi virus rotavirus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, dan nomor 6 gangguan usus. Selanjutnya, mengapa diare bisa menjadi berbahaya bagi manusia? Sel tubuh membutuhkan air untuk menghasilkan energi, jadi dampak utama dari diare adalah kelemahan fisik. Jika diare berat terjadi, maka bahaya yang ditimbulkan juga akan semakin berat. Beberapa organ penting akan mengalami penurunan fungsi seperti otak, jantung, dan ginjal. Organ tersebut sangat berkaitan erat dengan cairan tubuh, maka tidak jarang pada diare berat sering terjadi penurunan kesadaran. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa tulis jawaban ini di buku kecil yang sudah kalian punya ya. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi Lan, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Lani menjawab, iya aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Benny menjawab, ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani menjawab lagi, ya, kamu betul Ben, kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 54 dan halaman 55 di bagian ayo berdiskusi. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Tuliskan dalam kelompok berikut ini kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik, bisa televisi, radio, atau internet. Diskusikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompokmu. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Kalimat iklan nomor 1, manisnya kopi Good Day bikin hari-harimu makin berwarna. Selalu ada kejutan di tiap cangkir kopi Good Day karena hidup perlu banyak rasa. Selanjutnya nomor 2, dapatkan diskon akhir tahun dengan membeli 2 pasang sepatu dan dapatkan gratis 1 pasang sepatu. Lanjut nomor 3, catering Bantul siap melayani pesanan antar gedung perkantoran perumahan dan pabrik di Bantul, melayani catering prasmanan serta menu pondokan untuk pernikahan. Nomor 4, Denko bantu optimalkan proses belajar si Bu Hati. Nomor 5, selamatkan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompokmu, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan pada kolom berikut ini. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Ciri-ciri bahasa iklan adalah kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan informasi yang dipentingkan. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian termasuk tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Kita sekarang memasuki bagian ayo membaca. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian parang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 56 di bagian ayo berlatih. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang, siswa cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tari-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya pada guru sebagai salah satu sumber informasi. Buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat juga mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Nama tarian yaitu ini ada nama tarian, asal daerah, dan properti tari. Nama tarian yang pertama yaitu tari reog. Asal daerahnya dari Ponorogo, Jawa Timur, propertinya yaitu topeng reog. Selanjutnya ada tari kuda lumping dari Jawa Tengah, propertinya yaitu kuda lumping. Lanjut ada tari jaipong dari Jawa Barat, propertinya menggunakan selendang. Selanjutnya tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, propertinya yaitu rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Riau, properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Lanjut ada tari merak dari Bali, propertinya yaitu bokor. Sedangkan yang terakhir tari topeng Cirebon dari Jawa Barat, propertinya yaitu topeng. Oke, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian ayo renungkan. Tuliskan 3 hal penting yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini. Nah, untuk jawabannya yaitu 3 hal penting yang saya pelajari hari ini adalah mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan, ciri-ciri bahasa iklan, dan informasi tentang properti tari. Lanjut, dari ketiga hal tersebut mana yang paling menarik? Mengapa hal tersebut sangat menarik bagimu? Jawabannya yaitu dari ketiga hal tersebut ciri-ciri bahasa iklan. Karena dengan mengetahui ciri-ciri bahasa iklan akan memudahkan memahami sebuah iklan. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.